Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Berjumpa kembali dengan saya Tata Farahia. Kali ini kita masih akan melanjutkan mengenai latihan soal ya untuk garis dan bidang pada 3 dimensi. Pada video sebelum-sebelumnya kalian telah mengetahui bagaimana persamaan garis dan juga bidang pada 3 dimensi. Kali ini kita akan mendalami lebih lanjut dengan memecahkan beberapa latihan soal. Yuk. Oke, yang pertama kita diminta untuk mencari persamaan parametrik pada suatu garis L ya yang melalui titik P1 dan P2. Oke, jadi yang pertama kita tahu bahwa ada suatu garis pada 3 dimensi ya, garis L. Nah, pada garis itu terdapat P1 dan P2. P1 dan P2. Di mana P1 dan P2 ini dia membentuk suatu vektor gitu ya. Ya, kalau dalam kasus garis dia membentuk vektor. Nah, kali ini kita diminta untuk menentukan persamaan parametris dari L. Persamaan parametris adalah ketika kita tidak tahu secara pasti bagaimana persamaannya itu, lalu kita permisalkan ya dengan suatu variabel. Variabelnya adalah T. Nah, nanti kita bisa misalkan T itu suatu konstanta. Dan ketika kita masukkan ke dalam persamaan parametrik, akan kita dapatkan persamaan garis yang utuh. Nah, pertama kita akan mencari vektor ya yang dibentuk oleh P1 dan P2. Jadi dari P1 dan P2 kita mengetahui ada vektor ya. Berarti P2 dikurangi P1, 5, 0, 7 dikurangi dengan 2, 4, min 1. Oke, vektornya adalah 3, min 4, 8. Nah, vektor ini yang akan menjadi acuan kita untuk membentuk persamaan parametris. Nah, jadi untuk persamaan parametris atau parametrik ya, kita akan gunakan salah satu titik sebagai acuan. Misalkan ini salah satu titiknya yang kita gunakan adalah P1. 2, 4, min 1 ini sebagai si X0, Y0, dan Z0 nya. Nah, dan juga vektornya sebagai A, B, C nya ya. Ini vektornya sama sebagai ini A, ini B, dan ini C. Oke, maka untuk X ya, persamaan parametriknya adalah X0, 2 ditambah dengan A kali T, 3 kali T. Untuk Y sama dengan Y0-nya 4 dikurangi dengan 4T ya, B. Untuk Z sama dengan min 1 ditambah dengan 8T. Nah, kita sudah dapatkan hasil untuk persamaan parametris dari poin yang A. Nah, sekarang untuk poin yang B. Di manakah garis tersebut ya memotong atau intersect ya, memotong pada bidang XY plane. Nah, kalau kita gambar pada koordinat kartesius, bidang XY adalah bidang yang ada di lantai ya, di bawah ini. Nah, ketika suatu garis, sembarang garis, dia memanjang gini ya, L ya, dan dia pasti akan memotong ya. Kalau misalkan garisnya kita teruskan sampai ke bawah, sampai ke Z negatif ya, dia akan memotong di satu titik. Nah, titik perpotongannya yang akan kita cari. Nah, ketika dia memotong di sumbu Z, artinya ya dia memiliki nilai Z-nya tepat di 0, sedangkan nilai X-nya ya di angka-angka tertentu ya. Maka dari sini kita bisa jadikan dia sebagai acuan bahwa kalau dia memotong pada bidang XY, artinya nilai Z-nya adalah 0. Ya, maka kita bisa menentukan nilai T. Karena dari persamaan ini kita dapatkan, dari persamaan ini akan kita dapatkan ya, Z sama dengan min 1 plus 8T. Karena Z-nya sama dengan 0, maka ini sama dengan T. T-nya adalah 1/8 ya.
Nah, kalau T-nya sudah dapat 1/8, maka kita akan dapatkan nilai X. X-nya adalah 2 plus 3 dikalikan 1/8. Sama dengan 19/8. Dan juga Y-nya sama dengan 4 dikurangi 4 dikalikan 1/8 ya. Kita bisa coret 2. Berarti sama dengan 7/2. Dan juga Z-nya sama dengan 0. Oke. Maka garis ini bersinggungan ya dengan bidang XY tepat di titik 19/8, 7/2 dan juga 0. Ini jawabannya. Beralih ke soal yang berikutnya. Oke, jadi kita diminta untuk menemukan persamaan parametris untuk garis yang bersinggungan dengan bidang ini ya, ada 2 bidang. Nah, kalau misalkan kita mencari 2 bidang ini ya, titik singgungnya adalah suatu titik X, Y, dan Z yang akan memenuhi persamaan ini. Ya, jadi kalau kita masukkan nilai X, Y, dan Z, persamaan ini akan menjadi benar. Nah, karena hanya ada 2 persamaan, ya, dimana variabelnya kan ada 3. Variabelnya yang tidak diketahui, ya, anon variabelnya ada 3, tapi persamaannya hanya ada 2. Maka salah satu dari variabel ya salah satu variabel akan kita permisalkan dengan suatu variabel parametrik yaitu T. Nah, di sini kita akan permisalkan si Z ini ya menjadi T ya. Z-nya jadi T dan Z-nya jadi T. Nah, maka kita akan tulis kembali persamaannya menjadi 3X ditambah 2Y min 4T sama dengan 6. Ya, atau kita juga bisa tulis ya seperti ini ya. Ini untuk persamaan yang pertama, 3X ditambah 2Y sama dengan 6 plus 4T. Nah, untuk persamaan yang kedua, berarti X min 3Y min 2T sama dengan 4 ya, atau X min 3Y sama dengan 4 plus 2T. Nah, dari 2 persamaan ini akan kita lakukan eliminasi dan akan kita dapatkan untuk X dan Y-nya. Oke, sekarang kita akan eliminasi yang X-nya, yang Y-nya terlebih dahulu ya. Maka kita akan kalikan persamaan ini misalkan persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2 ya. Kita akan kalikan persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 2 dengan 2. Kita kalikan ya. Hasilnya adalah 9X ditambah 6Y sama dengan 18 plus 12T, dan di sini 2X kurangi 6Y sama dengan 8 plus 4T. Lalu kita tambahkan ya supaya ini hilang ya. Ini akan menjadi habis dan ini menjadi 11X sama dengan 26 ditambah dengan 16T. Oke, untuk X sendiri berarti tinggal dibagi 26/11 ditambah dengan 16/11T. Oke, ini kita ketemu X ya. Selanjutnya kita akan coba cari untuk Y. Ya, untuk Y berarti persamaan 1 kita biarkan dan persamaan yang kedua kita akan kalikan dengan 3 ya. Maka ini menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 6 plus 4T, dan yang bawah adalah 3X min 9Y sama dengan 12 plus 6T. Oke, kita kurangkan ya supaya ini habis. Maka ini menjadi 11Y sama dengan dikurangi ya, berarti min 6 ditambah min 6 dikurangi min 6 min 2T ya. Maka Y sama dengan min 6/11 dikurangi 2/11T. Nah, oke, kita sudah dapati titik X dan Y di mana 2 bidang itu akan bersinggungan ya.
kita bisa masukkan nilai Z-nya apapun ya. Oh ya, oke. Satu lagi yang kurang ya. Dengan nilai Z adalah sama dengan T ya. Kalau kita masukkan Z-nya 11 ya, maka nanti akan menjadi, persamaan ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi misalkan kita masukkan Z sama dengan T sama dengan 11 ya, maka X-nya adalah 26/11 ditambah dengan 16/11 kali 11 ya. Oh, tetap muncul ya. Ya, inilah. Nanti yang Y-nya juga bisa Anda masukkan. Intinya kan kita diminta untuk mencari persamaan parametrisnya aja. Dan kita sudah ketemu X, Y, dan Z-nya. Saya cukupkan sampai sekian video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!